Ya. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Siapa yang memiliki ketenangan? Bisa nggak kita sugesti diri? Saya mau tenang deh, ada masalah saya mau tenang gitu. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Karena yang memiliki ketenangan adalah Allah, dan Allah turunkan kepada orang-orang yang diantaranya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Bagi orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi jamaah rahimakumullah, ya. Surah Al-Fatihah ini menjadi kekuatan buat kita, wasilah untuk mendekatkan diri kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita berkualitas, agar ibadah kita bermakna, agar tumbuh di hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, mesti terus kita perbaiki hati kita agar bacaan salat kita, ya, di antaranya Al-Fatihah itu masuk ke hati. Sampai masuk ke hati. Bukan hanya bias bahkan bias enggak sampai kepikiran, ya. Di antaranya tadi salat tapi memikirkan hal yang lain di luar salat. Baik ya, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Di antara nama surah Al-Fatihah itu adalah Al-Wafiyah wal Kafiyah, yang mewakili dan mencukupi, atau Ashabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, ada juga Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah itu nyambung dengan surah yang lain. Karena inti Al-Quran itu, ya, ada beberapa hal, diantaranya akidah, ibadah, dan manhajul hayat. Inti ajaran Al-Quran ada 3. Ya, diantaranya apa? Tadi akidah, ibadah, dan manhajul hayat, pedoman hidup. Ayat tentang akidah di surah Al-Fatihah mana Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian ayat tentang ibadah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat tentang pedoman hidup, Ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Dan ini semua ada dalam bahasan Al-Quran ini, ada semuanya dalam surah Al-Fatihah. Sehingga ketika kita baca surah Al-Fatihah di dalam sholat, kemudian setelah sholat kita baca surah yang lain, semuanya nyambung maknanya. Contoh, habis surah Al-Fatihah biasanya surah kalau bukan di masjid. Kalau di rumah kita, sholat masing-masing Pak, kira-kira surat langganan kita surat apa Pak? Kulhu, Al-Ikhlas ya. Tahajud baca surah Al-Ikhlas malam ini, besoknya Al-Ikhlas lagi, seminggu Al-Ikhlas terus gitu ya. Tahajud jam berapa Pak? Jam 2, keren banget nggak? Luar biasa sholat jam 2, susah-susah bangun jam 2 ya. Bangun jam 2 itu utamanya luar biasa. Apa yang dibaca dalam tahajudnya? Al-Ikhlas atau ayatul ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Giliran baca qul ya ayyuhal kafirun muter-muter tuh. Saya pernah tuh sama teman-teman penghafal Quran ke undangan di Bandung, sekitar berapa orang tuh saya lupa. Semuanya penghafal Quran. Imamnya penghafal Quran. Saya ingat orang Lombok imamnya itu. Kita baca salat Isya sama Maghrib di jama'. Ya, karena lagi safar gitu ya. Itu imamnya nggak selesai baca surah Al-Kafirun. Muter-muter Pak. Itu ayat yang sama kayak gitu ya. Nah ini apa namanya, jamaah rahimakumullah ya. Yang nggak ada kulnya apa kira-kira, bacalah yang lain. Inna a'tayna malam ini baca itu, malam seminggu sebulan baca itu gitu ya. Giliran duha bacanya apa lagi? Itu lagi gitu ya. Giliran rawatib yang sunnah bacanya itu lagi. Kenapa? Karena nggak ada hafalan yang lain gitu ya. Nah jamaah rahimakumullah, coba sedikit-sedikit nambah hafalan. Ya, saya juga buat YouTube nih, mulai baru seminggu ya. Di antaranya saya buat hafalan harian. Sehari 1 ayat cukup. Sehari seayat cukup, udah. Nambah sehari 1 ayat. Atau sehari saya buat yang versi 3 ayat. Kalau juz 30 3 ayat. Kalau surah pilihan Al-Waqiah misalkan Al-Muluk, Yasin, itu dibuat 1 ayat sehari. Nah, jadi ada nambah hafalan. Jadi misalkan
bulan ini kita tahajudnya duhanya pakai surat ini, besok bulan besoknya lagi karena udah nambah hafalan gitu ya, berubah hafalannya, ada tambahan hafal. Nah kembali, jadi jamaah rahimakumullah, saat kita baca surah Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah kita baca Al-Ikhlas, nyambung nggak kira-kira? Al-Ikhlas ini berbicara tentang Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tentang akidah keyakinan kepada Allah, tentang ketawakalan kepada Allah, ya, ketawakalan dan tentang tauhid. Ada nggak dalam surah Al-Fatihah tawakal dan tauhid? Ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin tentang akidah. Terus apa lagi tentang tauhid? Apa ketawakalan? Wa iyyaka nasta'in. Mohon pertolongannya hanya kepada Allah. Nyambung dengan surah Al-Ikhlas yang mana? Allahus samad. Bergantung hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nyambung. Baca lagi yang enggak ada kul, yang bukan inna atau inakal kausar. Awalnya kita baca surah apa? Tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Nah, ini Bapak yang suka baca al-lahab nih, perhatikan ya. Di ujung ayat, di ujungnya wakofnya. Tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Ujungnya huruf apa, Pak? Ba ya. Ba sukun itu apa? Qalqalah, dipantulkan. Ma agna anhu malu wa ma kasab. Nah, wa tabb kasab itu beda. Kasab itu qalqalah biasa. Kalau wa tabb itu ada tasdidnya, lebih kuat. Beda tuh cara bacanya, hati-hati yang baca al-lahab ketika kita baca. Nah, al-lahab itu berbicara tentang apa? Abu Lahab. Ya, sosok orang ya kafir Quraisy yang membenci dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana surah Al-Fatihah yang berbicara tentang Abu Lahab? Ada nggak? Kalau dicari mana nggak ada Abu Lahabnya dalam surah Al-Fatihah gitu ya? Apa kira-kira maknanya, Pak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi nyambung maknanya. Coba cari dalam surah yang lain yang nggak nyambung dengan surah Al-Fatihah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, surat apapun yang kita baca setelah sholat nyambung maknanya dengan surah Al-Fatihah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ini hadis yang sangat luar biasa. Insya Allah sebagian jamaah mungkin pernah mendengar hadis ini atau pernah disampaikan juga di ceramah ini. Tapi mudah-mudahan ini mengokohkan kembali, menguatkan kembali kehadiran hati kita saat membaca surah Al-Fatihah atau saat mendengar surah Al-Fatihah. Hadirkan hati, ini penting. Ya. Bukan hanya sebatas di lisan. Contoh gini. Contoh, ini sebagai salah satu contoh, Pak. Saya tadi ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kira-kira maknanya apa? Memuji Allah. Tapi ini kan apa? Saat saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lisan saya memuji Allah. Kira-kira apa? Pasti enggak saat lisan saya memuji Allah, hati saya juga memuji Allah? Pasti enggak? Bisa jadi bertolak belakang, betul enggak? Alhamdulillahirabbil alamin, dengan fasih banget saya ceramah misalkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi hati saya ada harapan dipuji oleh yang hadir jamaah. Bermasalah enggak hatinya? Bermasalah hatinya. Artinya bacaan yang saya ucapkan tadi belum masuk ke hati saya. Nah, bagaimana agar bacaan surah Al-Fatihah yang setiap hari tidak kita lewati ini masuk ke dalam hati kita, menjadi energi kehidupan? Itu sangat luar biasa jamaah rahimakumullah. Jadi Allah ini udah setting kita untuk hidupnya bahagia di dunia ini. Dengan sholat aja udah pasti bahagia kita. Tapi masalahnya kita ini ya belum masuk ke hati sholat kita. Bacaan-bacaan kita belum masuk ke hati kita. Jangankan ke hati, pikiran aja belum connect. Ini kan lagi live ya kan. Orang yang gak ada di sini bisa nonton di rumah gitu ya. Ini kan connect, nyambung gitu kan.
Nah, jadi kalau nyambung tuh ada energi, Pak. Ini kipas bisa muter, lampu bisa nyala, ini ada suaranya. Karena semuanya connect. Komponennya nyambung. Nah, di dalam hati kita bagaimana menyambungkan komponen-komponen diri ini sehingga ada energi yang luar biasa perubahan dalam hidup kita. Ya, kira-kira secara umum komponen di dalam diri kita apa aja, Pak? Ada 3 kan? Apa aja? Jasad dia. Kita punya fisik ya. Kemudian akal, fikriyah, pikiran kita. Ya. Kemudian ruhiyah, hati bahasanya. Kalau didetailkan lagi, di sini ada bahasan tazkiyatun nafs ya. Kalau didetailkan lagi luar biasa tuh. Ada qalbun, ada nafs, ada apa lagi? Ruh, ya. Allah berikan kita ruh ya. Jasad dan ruh ini menyatu. Jasad itu bawaan potensinya potensi-potensi keburukan. Ruh itu potensi-potensi kebaikan. Kemudian menyatu di situ sehingga terjadi apa? Terjadi benturan. Benturan antara kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Benturan kebaikan dan keburukan. Kita misalkan gini. Apa ya bahasa kalau misalkan. Jalan nih gitu ya. Kemudian ada perempuan misalkan kalau di sini alhamdulillah terjaga ya. Ada kalau di luar negeri itu ketika dakwah itu Masya Allah. Itu apalagi di Korea gitu ya. Pas Ramadan musim panas nih ngeri banget. Makanya dulu Ustaz Arifin Ilham itu nggak mau tuh almarhum itu ke luar negeri kalau pas musim panas karena pakaiannya luar biasa gitu ya. Nih misalnya ada perempuan nih, kita lihat di jalan, ini perempuan kira-kira enak dilihat gitu ya. Ini apa nih? Ini sebagai sebuah analogi. Nah, ini ada perempuan yang enak dilihat nih, bukan mahram kita nih. Nah, ini potensi keburukan kita dorong kita untuk lihat. Potensi kebaikan kita tunjukkan pandangan. Kira-kira mana Pak yang kita ikutin? Menundukkan pandangan atau dilihat? Saya mau tutup aja dia lihat gini. Nah, jadi dalam hari-hari kita terus berbenturan potensi kebaikan dan potensi keburukan. Nah, makanya dikatakan apa? Qalb. Ya taqallab. Cepat banget perubahannya. Ya. Ini taat nih pagi ini. Pulang lihat handphone bisa jadi kita bermaksiat tuh. Cepet tuh. Gitu ya. Nah, nanti yang diambil, Pak, nah pertarungan antara jasad dan ruh ini namanya apa? Namanya apa? Nafs. Makanya tazkiyatun nafs. Ya, fa'alhamaha fujurah wa taqwa qad aflaha man zakka. Nanti yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala apa, Pak? Dari diri kita. Kan kita ada jasad, ada ruh. Nanti yang dipanggil oleh Allah apa? Ruh. Bukan ruh. Ruh ini yang diinstalkan ke dalam fisik kita. Nanti yang dipanggil oleh Allah apa? Yang diambil. Nafs. Ya ayat Tuhan. Nafsul. Maka nafs itu ada 3 kan? Apa aja? Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul amarah. Nah, jadi pertarungan antara jasad dan ruh dalam melihat potensi keburukan dan kebaikan fujurah wa taqwa ini namanya nafs. Nah, makanya tazkiyatun nafs bagaimana tuh? Tazkiyah itu, Pak, membersihkan. Ini kalau gambarannya di lantai ya. Lantai itu kalau kita sapu itu membersihkan biasa. Kita pel itu membersihkan biasa. Tapi kalau udah ada noda nih, ada titik sedikit gitu ya, terus kita ambil lap, kita ambil zat kimia misalnya bersihkan. Nah itu tazkiyatun nafs, benar-benar dibersihkan hati. Ada iri enggak? Ada dengki enggak? Ada sombong enggak? Macam-macam itu. Termasuk ada ria enggak? Ini ngomong kayak gini pengen dipuji orang enggak? Gitu ya. Nah itu tazkiyatun nafs, sampai bersih hati kita sehingga Allah panggil nanti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kembali jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahkan ini hadis qudsi yang sangat luar biasa. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Hadis qudsi apa, Pak? Tahu ya? Mesti dijelaskan ya. Nah, hadis yang dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi qasamtus shalah, membagi as-shalah. As-shalah ini nama lain surah Al-Fatihah, di antaranya as-shalah. Kenapa? Karena kita setiap rakaat salat pasti membaca surah Al-Fatihah. Qasamtus shalata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi as-shalah, surah Al-Fatihah ini antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Pernah dengar Pak di sini? Pernah dengar atau belum? Udah? Belum? Barusan dengar ya? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi surah Al-Fatihah menjadi dua bagian antara Allah dan hambanya. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang mereka minta. Ya, jamaah rahimakumullah, bagi hambaku apa yang mereka minta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berikan jaminan buat kita, apa yang kita minta. Allah tuh senang kalau diminta. Beda dengan kita. Nyaman nggak kalau kita diminta? Nggak nyaman. Apalagi kalau mintanya berkali-kali. Kalau Allah kita minta berkali-kali, semakin banyak minta, semakin Allah cinta kepada hamba yang meminta. Jazakallah. Ya. Nah, wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang mereka minta. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani abdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab bacaan surah Al-Fatihah kita. Ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, apa jawaban Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Jadi jamaah rahimakumullah, saat kita baca surah Al-Fatihah, itu terjadi komunikasi dua arah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap baca satu ayat surah Al-Fatihah, Allah jawab bacaan kita. Kemudian apa lagi? Saat kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab apa? Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung aku. Kemudian saat kita baca Maliki yaumiddin, apa jawaban Allah? Majjadani abdi wa qala maratan fawwada ilayya abdi. Hambaku sedang memuliakan aku dan hambaku sedang berserah diri kepadaku. Kemudian saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Kemudian ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, apa jawaban Allah? Hada li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini khusus untuk hamba-hambaku dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Jadi jamaah rahimakumullah, di hadis qudsi ini Allah sampai 3 kali mengatakan wali abdi ma sa'ala, wali abdi ma sa'ala, wali abdi ma sa'ala. Bagi hambaku apa yang mereka minta, bagi hambaku apa yang mereka minta, bagi hambaku apa yang mereka minta. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, kira-kira ada keraguan enggak di hati kita? Yakin enggak, Pak? Nah, ini yang jadi masalah, keyakinan kitanya yang lemah sama Allah. Ya, harapan kita yang sangat lemah kepada Allah. Kita sakit, anak kita sakit, keluarga kita sakit. Apa yang pertama kali diingat, Pak? Apa yang pertama kali dicari? Hah? Obat, ya kan? Terus kalau nggak sembuh kemana? Ke dokter. Giliran nggak sembuh baru doa. Doanya belakangan. Harusnya kalau pas sakit apa yang pertama kali? Doa dulu. Allah belakang. Kalau pas susah, apa yang kita pikirin? Cari pinjaman kemana ya gitu. Nanti kalau udah susah banget mentok, baru ya Allah berdoa. Harusnya pas saat susah, pas saat sulit, pas saat butuh, apa yang kita ingat? Wa iyyaka nasta'in. Pada Allah dulu. Baru kita cari obat sebagai wasilah. Ya. Jangan sampai nanti gini. Udah kita Allah nomor sekian, ya, di hati kita yakinnya sama obat. Ya. Ikhtiar itu bagian dari ibadah. Wasilah. Ya, tetap yang memberikan kesembuhan siapa? Wa idza maridu fahuwa yashfin. Allah yang menyembuhkan. Maka ya saat kita yakin kepada Allah, yang pertama kali dilakukan
saat mengalami apapun doa dulu, baru berikhtiar sambil terus diiringi dengan doa. Nah, salahnya kita Allah nomor sekian. Kalau udah mentok, udah sembuh-sembuh baru doa gitu ya. Nah, ini hal yang harus kita perbaiki jamaah rahimakumullah. Nah, jadi setiap ayat surah Al-Fatihah yang kita baca, Allah jawab bacaan itu. Nah, yang jadi masalah, kira-kira kita hadir gak hati kita saat Allah menjawab bacaan kita itu? Kan 17 kali tadi minimal ya kita baca atau kita dengar surah Al-Fatihah. Nah, kira-kira hati kita mendengar mencoba hadir gak untuk mendengarkan jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bisa mengamalkan itu, berusaha untuk mendengarkan jawaban Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mendapatkan makna yang sangat luar biasa, hikmah yang sangat luar biasa dari surah Al-Fatihah. Akan ada perubahan dalam hidup kita. Ya. Kenapa? Tadi orang yang dekat dengan Allah hidupnya bahagia. Sakit enggak gelisah dulu, enggak resah dulu. Bermunajat dulu sama Allah. Minta sama Allah. Kasih susah, minta juga sama Allah. Ya, sekarang mungkin banyak orang yang diuji dengan kesulitan, kesusahan dalam kondisi seperti ini. Ya, pandemi ini kayak gini susah gitu ya. Banyak orang yang bisnisnya, usahanya mulai sedikit agak sepi gitu ya. Yang bekerja di rumah kan gitu ya. Ada kemarin mall apa yang tutup itu Pak? Giant ya, banyak yang tutup ya. Giant tutup gitu ya. Banyak yang tutup. Apalagi sekarang nih bener nggak, saya nggak tahu nih. Bahan pokok mau ada pajak berapa persen tuh? Wah, ini tambah udah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Kesiram air lagi gitu. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah wala takhafu wala tahzanu. Semakin susah harusnya semakin dekat dengan Allah. Semakin sulit harus semakin berharap kepada Allah. Ini kondisi hari ini jamaah rahimakumullah secara global seluruh dunia. Pandemi ini nggak di kita aja, di mana-mana di seluruh negara. Belum ada satu negara sepertinya yang udah selesai dalam masalah ini. Ya. Semua sekarang fokusnya ke sini. Udah wabah ini udah ulang tahun belum, Pak? Udah ulang tahun ya, wabahnya udah setahun lebih. Belum ada perkembangan. Wallahu a'lam. Tapi yang jadi masalah adalah secara global ini ternyata kita bermaksiatnya juga luar biasa hari ini. Ya, potensi kemaksiatan sekarang sangat luar biasa. Bapak-bapak yang enggak aktif di bahasanya apa ya, yang jarang megang handphone mungkin biasa aja. Tapi kalau anak-anak sekarang nih yang megang handphone, ini potensi maksiat luar biasa di sana. Ya, potensi kemaksiatan sangat luar biasa di media sosial ini. Ya. Di aplikasi-aplikasi ini luar biasa potensi kemaksiatannya. Artinya apa? Bahwa ketika pandemi ini Allah turunkan di dunia ini, orang bukan semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, tapi justru merebak kemaksiatan di mana-mana. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini menjadi satu pelajaran buat kita. Kalau orang dikasih susah aja nggak dekat sama Allah, apalagi dikasih senang, dia akan sombong, dia akan lalai. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, ya, surah Al-Fatihah ini menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana apapun kondisi kita harus semakin dekat dengan Allah. Saat sulit harus semakin dekat, ya saat senang harus dekat dengan Allah, apalagi saat sulit. Ini pelajaran buat kita. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ini harus kita tumbuhkan di hati kita. Sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan seperti ini. Ketika aku membaca surah Al-Fatihah, ini bahasa saya. Ketika aku membaca surah Al-Fatihah, ya, setiap ayatnya aku berhenti sejenak karena aku ingin mendengarkan jawaban Allah Subhanahu wa taala dari setiap ayat surah Al-Fatihah yang aku baca. Hadirkan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa jawaban Allah tadi? Hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Apa jawabannya? Hambaku sedang menyanjung aku. Maliki Yaumiddin. Apa jawabannya? Hambaku sedang berserah diri kepadaku. Hambaku sedang memuliakan aku dan hambaku berserah diri kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawabannya? Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin. Apa jawabannya? Ini khusus untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Hadirkan hati saat baca surah Al-Fatihah.
Kemudian tadi bagi kata Allah Subhanahu wa taala, bagi hambaku apa yang mereka minta, kemudian kita minta sama Allah. Ini masalah kita nih gini ya. Kita nih kelemahan kita itu suka ingat-ingat masalah ketika sholat, betul nggak Pak? Ya, Masya Allah datang lagi nih. Jazakallah. Jazakallah. Ya, jadi masalah kita itu suka ingat masalah, mengingat-ingat masalah ketika sholat, itu masalah kita. Ya, masalah kita itu suka mengingat-ingat masalah ketika sholat. Makanya kalau kita banyak ingat-ingat masalah ketika sholat, hidup kita masalah terus. Ya, hidup kita penuh masalah karena kita ingat-ingat masalah ketika sholat. Saat sholat ingat siapa Pak harusnya? Wa aqimis sholata lidzikri. Sholat untuk mengingat aku, bukan ingat masalah. Ini masalah terbesar kita nih, suka mengingat-ingat masalah ketika sholat. Kalau teringat masalah nggak apa-apa. Oh ingat nih, langsung kita alihkan lagi. Karena setan juga nggak bakal diem. Setan itu totalitas goda manusia supaya tidak ingat kepada Allah. Istahwada alaihi musyaitonu fa'ansahum dzikrallah. Apalagi ketika sholat, dia totalitas banget tuh godain kita. Ya. Totalitas godain kita agar kita nggak ingat sama Allah ketika sholat. Gitu ya. Nah, jadi saat sholat itu bukan ingat-ingat masalah, tapi ingat kepada Allah. Habis sholat, doa kepada Allah. Kalau memungkinkan sujud, kita berdoa, doa pas sujud. Lamain sujudnya. Karena jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud. Fa'absirud doa, banyak-banyak berdoa. Jadi saat sholat bukan ingat masalah, total ingat kepada Allah. Setelah sholat baru kita bermunajat, memohon solusi dari masalah-masalah kita. Itu insya Allah Allah akan kabulkan doa kita, Pak. Ya, Allah akan kabulkan doa kita. Nah, jadi ini hanya harus kita perbaiki. Hadirkan hati agar kita mendapatkan hikmah, pelajaran dari surah Al-Fatihah. Syukur-syukur bisa kita amalkan dalam kehidupan. Saya lanjutkan aja ya, masih ada waktu ya, biar nanti kita memahaminya lebih dapat tambahan buat aplikasi dalam kehidupan kita. Nah, saat sholat ini penting, bagaimana kita mengkondisikan hati. Tadi ya ada berapa komponen, jasad, pikiran, hati. Tadi udah saya gambarkan ya, alhamdulillahirobbilalamin saya ucapin, tapi hati saya ingin dipuji, gitu ya, oleh orang. Nah ini kan bermasalah antara kata-kata dan hati nggak nyambung. Okay. Nah ini penting buat kita, bagaimana antara hati, antara pikiran, perkataan dan hati nyambung. Karena orang nggak bisa lihat hati, betul nggak? Ya. Dan yang Allah lihat apa Pak? Dari kita. Yang Allah lihat hati. Innamal a'malu binniyat. Ini nyumbang masjid kan? Ini dulu kan belum jadi sempurna nih. Yang Allah lihat apa Kak? Yang Allah lihat Pak? Hati, keikhlasan dalam hati kita. Sedekah kita, atau orang pergi haji, umroh. Ini harus dijaga nih. Dijaga ini. Apalagi sekarang ya. Ini bawa handphone kemana-mana di depan Ka'bah aja sekarang udah bisa selfie ya. Depan Ka'bah di sini nih, selfie di sini udah bisa tuh. Dulu katanya kamera aja nggak boleh kan. Nah sekarang udah bebas tuh. Pergi umroh, pergi haji, apalagi haji ya bayarnya mahal gitu ya, nunggunya lama. Kemarin nggak berangkat, sekarang juga wallahu alam. Ya orang yang nunggu lama gitu ya. Mudah-mudahan jamaah kaum muslimin yang tertunda tahun kemarin, yang tertunda tahun ini, mudah-mudahan pahalanya udah Allah Subhanahu wa taala karuniakan ya. Jadi jamaah rahimakumullah yang diuji, kita yang diuji belum bisa berangkat haji dalam kondisi seperti ini, baik tahun kemarin ataupun mungkin tahun ini, ya tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisikan hati kita ikhlas ridho dengan ketentuan Allah. Insya Allah pahalanya sempurna Allah berikan. Ya, tapi kalau kita masih enggak ridho dengan takdir, kita enggak ikhlas dengan takdirnya Allah gitu ya. Jadi kita fokusnya kepada Allah ya. Kalau pada manusianya udah biarkan, kita nggak ngerti. Bahkan banyak berita-berita yang juga kita nggak jelas nih. Jadi jamaah rahimakumullah harus berhati-hati dalam kondisi sekarang ini. Jangan cepat percaya dengan satu berita yang beredar. Hari ini hati-hati. Harus dari awal saya udah menjaga saya dan keluarga. Jangan terbiasa share berita yang belum jelas.
Banyak tokoh-tokoh nasional kita juga yang langsung terus kita menelan mentah-mentah. Jangan seperti itu. Di hadis digambarkan cukup dikatakan sebagai pendusta. Orang yang mendengar sebuah berita kemudian diucapkan, kemudian disampaikan. Kalau sekarang ada satu berita belum dibaca, apalagi udah di-share lagi. Ada nggak yang di WhatsApp ada judulnya doang, tak belum dibaca udah di-share. Ini bermasalah. Ya, ini sekarang banyak berita-berita yang nggak jelas. Berhati-hati dalam kondisi seperti ini. Kita butuh furqan ya, di dalam surah Al-Anfal itu ada furqan. Ya ja'alakum furqan. Ya. Orang-orang yang bertakwa akan diberikan furqan, pembeda mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Jadi hati-hati jamaah rahimakumullah menyaring berita tadi. Apa tadi saya ceramahnya? Jadi jamaah rahimakumullah, bagaimana kita menghadirkan hati kita. Nah, jadi di dalam surah Al-Fatihah tadi ya, sebentar saya mengkonekkan agak sedikit lupa tadi koneknya, baliknya. Jadi saat kita baca surah Al-Fatihah dalam dalam sholat kita ya, dalam sholat kita, Alhamdulillahirabbil alamin, agar hati kita hadir. Apa kira-kira Pak yang mesti kita pikirkan? Karena gini, langkahnya gini ya, lisan mengucapkan, terbayang oleh pikiran, masuk ke dalam hati. Itu kan alurnya. Ada yang pernah jatuh cinta nggak? Cinta itu dari mana Pak? Dari mata turun ke hati, itu kan cinta. Nah kalau udah masuk ke hati susah tuh. Orang kalau udah jatuh cinta katanya gitu ya, itu susah lupa, betul nggak? Susah lupa, ingat terus. Udah nikah juga ada, makanya ada CLBK apa tuh? Pak Haji langsung. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, saat sholat ini lisan kita berhenti nggak baca Al-Fatihah? Baca terus kan? Nah, yang jadi masalah kira-kira masuk ke sini nggak? Kepikiran. Orang cinta kan mikir terus, ya kan? Terbayang, makanya ada lagu dulu apa? Terbayang-bayang. Itu lagunya Pak Haji pas lagi muda. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, lisan kita baca Al-Fatihah yang nggak pernah kita berhenti, atau bacaan sholat, nah ini pikiran kita kemana nih Pak? Kalau bacaan kita Al-Fatihah, lisan kita Al-Fatihah, bacanya atau ayat-ayat yang lain, atau bacaan-bacaan sholat yang lain, tapi ini belum connect dengan yang kita baca, nggak bakal masuk ke hati. Ya, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Lisannya baca Quran, lisannya berzikir, tapi hatinya belum tentu hadir. Nah ini tugas kita bagaimana dari sholat ke sholat yang 17 rakaat setiap hari selama hidup kita sholat tidak pernah berhenti, insya Allah ini bagaimana hati kita masuk Pak. Hati kita terisi dengan bacaan sholat, hati kita terisi dengan surah Al-Fatihah, sehingga ini menjadi energi buat hidup kita. Apapun kehidupan kita, kondisi susah, kondisi sulit, kondisi senang, kondisi gagal, kondisi sukses, insya Allah kita akan terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah jatuh hidupnya. Tidak akan pernah jatuh. Tidak akan pernah merasakan kesusahan yang lama. Walaupun susah dia akan tetap sabar. Maksudnya susah hidupnya bisa jadi, tapi hatinya tetap tenang. Ajaban li amril mukmin gitu kan? Menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu. Mau senang, mau sukses, mau gagal, dia tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia gagal, dia susah hidupnya, apa dia bilang? Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, kembali jamaah rahimakumullah. Jadi saat salat, kita latih pikiran kita agar fokus. Minimal fokus ke surah Al-Fatihah. Ya, makanya tadi langkahnya pertama adalah pahami dulu maknanya. Ya, kita yang belum paham minimal paham terjemah surah Al-Fatihahnya. Sehingga kita connect nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kira-kira isi kita hati, Pak? Apa pikiran kita? Saat kita baca alhamdulillahirabbil alamin atau saat kita mendengar imam baca alhamdulillahirabbil alamin, apa yang harus kita hadirkan di pikiran kita? Yang terbayang. Nah, ini pikiran harus kita kondisikan. Boleh enggak alhamdulillahirabbil alamin kita bayangkan langit? Ini sebuah latihan ya, sebagai sebuah latihan. Boleh nggak bayangkan apalagi yang sudah kita lihat? Bayangkan lautan, bayangkan malam, bayangkan siang, boleh nggak? Boleh. Ya.
Bayangkan hal-hal yang terlihat oleh kita, yang bisa kita bayangkan, yang ini mendukung keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, pemilik alam semesta ini. Kenapa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Malam siang, penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita juga kita bisa lihat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita baca Al-Fatihah ayat Alhamdulillahirabbil alamin, saat baca Al-Fatihah, mendengar Al-Fatihah, baik gabungkan atau konekkan dengan hal-hal yang mendukung, semakin yakin kita akan keagungan Allah. Rakaat pertama Alhamdulillahirabbil alamin, bayangkan langit. Rakaat kedua bayangkan bumi, bayangkan malam, bayangkan siang, bayangkan diri kita. Bayangkan lautan, boleh. Bayangkan bintang, matahari, bulan, dan seterusnya. Agar semakin apa? Agar semakin yakin akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, saat kita baca Ar-Rahmanir Rahim, apa terbayang di benak kita, Pak? Ar-Rahmanir Rahim. Apa yang dibayangkan? Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim punya rumah. Ar-Rahmanir Rahim punya kendaraan. Ar-Rahmanir Rahim punya keluarga. Ar-Rahmanir Rahim punya pekerjaan. Ar-Rahmanir Rahim punya barang-barang di rumah. Boleh nggak? Boleh. Agar kita semakin bersyukur. Ya, ini baru dalam sholat ya, belum dalam aplikasi keseharian. Ini kalau kita bahas lagi bagaimana kita mengaplikasikan, mengamalkan nilai-nilai Al-Fatihah dalam keseharian kehidupan kita, itu sangat luar biasa, Pak. Cukup kita untuk bahagia dalam hidup dunia ini, bahkan juga di akhirat insya Allah. Cukup untuk kita sukses dalam hidup dunia ini, kalau kita bisa mengamalkan Al-Fatihah dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengamalkan Al-Fatihah dalam kehidupan kita. Mau kondisi tadi ya, kondisi susah, kondisi senang, kondisi sempit seperti ini, tetap kalau kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Al-Fatihah, kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, bayangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, saya suka nyampaikan ke jamaah gini. Jamaah rahimakumullah, itu misalnya sebagai sebuah gambarannya, saya suka menyampaikan gini. Kira-kira kita pernah nggak, Pak? Dalam setahun ke belakang, Ramadan ke Ramadan, duduk merenung 10 menit aja untuk mengingat kenikmatan Allah. Pernah nggak? Setahun ya? Atau kalau nggak setahun, 10 tahun deh. 10 tahun ke belakang, pernah nggak duduk 10 menit? Fokus, ingat kenikmatan dari Allah. Pernah nggak, Pak? Jarang ya? Betul nggak? Kita ini jarang mengingat kenikmatan dari Allah. Ini masalah kita nih. Sehingga kita fokusnya kemana? Fokusnya kepada hal-hal yang tidak kita harapkan dalam hidup. Ya, kenikmatannya lebih banyak padahal, tapi kita fokusnya kepada hal yang tidak enak. Makanya saya suka menyampaikan seperti ini. Kalau kita tidak pernah mengingat kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, kita tidak akan pernah bersyukur. Ingat saja tidak, apalagi bersyukur. Yang jadi masalah kita, ini masalah keyakinan juga nih. Ya, masalah akidah ini sebetulnya. Masalah ini akidah ini persepsinya harus kita perluas ya. Jangan dipersempit nih masalah akidah ini. Jadi diperluas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kadang suka yakin kayak gini nih. Saya bisa punya rumah kayak gini, punya kendaraan kayak gini, punya harta kayak gini, ini karena kerja saya nih. Coba kalau saya nggak kerja, nggak bakal bisa punya kayak gini. Jadi dalam tanda kutip kita sudah menuhankan pekerjaan kita. Ya. Jadi ini suka ada keyakinan. Kalaupun nggak diucapkan, minimal di hati kita ada keyakinan seperti itu. Misalkan terbersit di hati, nggak diucapkan kepada keluarga, pasangan kita nggak, tapi di hati ada. Oh, saya bisa kayak gini karena kerja saya. Ini udah berarti membesarkan pekerjaan kita. Gantungannya bukan kepada Allah, bukan wa iya karena stain, bukan Allahu samad, tapi gantungannya kepada pekerjaan kita. Ini yang jadi masalah kita. Orang yang seperti ini nggak mungkin bisa bersyukur. Orang dia yakinnya kepada ikhtiar, bukan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam baca surah Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim,
kita mesti ingat kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala agar tumbuh di dalam hati kita keyakinan bahwa sekecil apapun kenikmatan yang kita rasakan hari ini di dunia, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita, pekerjaan kita itu wasilah. Wasilah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita bisa bisa dapat makan ya kalau kita makan. Kalau kita ikhtiar ada. Ada yang Allah datangkan tanpa ikhtiar, ada nggak Pak? Ada. Buktinya apa? Ini saya dapat teh, dapat ini. Itu kan saya duduk aja di sini, datang sendiri. Ya, dalam kehidupan dunia ini banyak yang seperti itu. Allah datangkan tanpa kita minta. Allah datangkan tanpa kita harapkan. Nah, ini yang harus kita perbaiki adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini bukan hasil ikhtiar kita. Itu adalah anugerah dari Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sepertinya waktunya udah habis ya. Belum selesai bahas Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Fatihah dalam sholat, apalagi dalam kehidupan kita. Ya, jadi udah habis waktunya. Dicukupkan? Dicukupkan aja ya, sepertinya udah ada aktivitas yang lain. Jadi bahasanya belum selesai. Jadi intinya adalah jamaah rahimakumullah, bagaimana agar hati kita ini hadir. Ini yang paling penting. Hadirkan hati, hadirkan hati. Ya. Karena ini nanti juga yang menentukan akhir hayat kita, Pak. Akhir hayat kita ketika hati kita bersih, hati kita terjiwai, terwarnai, tersinari dengan bacaan Al-Fatihah kita, ya, dengan zikir-zikir kita, dengan ibadah-ibadah kita, hati kita hadir, insya Allah nanti akan mudah saat sakaratul maut kita mengucapkan la ilaha illallah, akan mudah ketika hati kita terkondisikan. Bagaimana bacaan Quran kita, bacaan sholat kita masuk ke dalam hati kita. Sehingga nanti antara ucapan dan perbuatan atau dengan hati ini nyambung. Connect. Bukan bertentangan seperti tadi yang saya sampaikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin saya sampaikan, tapi di hati ini ada ingin perasaan dipuji. Ini berarti hatinya masih tertutup, hatinya masih belum bisa menerima. Nah, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, sholat-sholat kita, zikir-zikir kita, bacaan Al-Quran kita, doa-doa kita bisa masuk ke dalam hati kita, hadir di hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan hidayah kepada kita untuk terus semakin dekat dengan Allah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tumbuh kecintaan di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita saat meninggalkan dunia ini Allah panggil kita dengan cintanya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi kita, keluarga kita, dan juga kita berdoa buat almarhumah keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, termasuk mungkin pendiri masjid ini, jamaah ini di sini yang sudah meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkahi, muliakan mereka, ditempatkan di maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini untuk semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati, berkahi kita di dunia dan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon dimaafkan atas hal yang kurang berkenan. Walakum minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.